Pemirsa, tim SAR gabungan melanjutkan penyisiran di tempat penemuan ketujuh mayat remaja di aliran Kali Bekasi, Jawa Barat. Ya, penyisiran dilakukan untuk memastikan tidak ada korban tewas lainnya. Dan berikut laporan Syahreza Zanski bersama juru kamera Laksana. Pemirsa, tim SAR gabungan baru saja menyelesaikan pencarian lebih lanjut pada hari ini di Kali Bekasi, Jawa Barat. Adapun penyisiran selesai pada pukul 17:30 waktu Indonesia Barat untuk menindaklanjuti soal temuan pada pagi hari yang menemukan 7 mayat lainnya di Kali Bekasi. Di mana tadi pihak Basarnas menyebutkan bahwa penyisiran dilakukan dengan mengerahkan perahu dan juga berjalan kaki hingga mengerahkan drone. Hasil dari penyisiran di Kali Bekasi dinyatakan bahwa tidak ditemukan mayat lainnya selain yang ditemukan pada pagi hari, yaitu sejumlah 7 korban yang tewas pada hari ini. Adapun pihak polisi mengatakan dan menghimbau pada masyarakat untuk melaporkan kepada pihak polisi Bekasi dan juga melaporkan ke RS Polri Kramat Jati jika ada kerabat lainnya yang hingga saat ini kabarnya masih belum kunjung terlihat. Dari Bekasi, Syahreza Zanski, Laksana iNews melaporkan. 2 dari 7 jenazah yang ditemukan tewas mengapung di Kali Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat telah teridentifikasi. Warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya diimbau untuk melapor ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan berikut laporan Faisal Rinaldi bersama juru kamera Wildan Aulia. Ya, pemirsa, warga Bekasi, Jawa Barat dihebohkan dengan temuan 7 mayat yang mengapung di Kali Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Untuk saat ini, seluruh jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sampai dengan saat ini, 2 jenazah teridentifikasi dan keluarganya pun juga sudah tiba di sini. Untuk informasi atau identitasnya, yang pertama adalah seorang laki-laki berinisial MR dengan usia 18 tahun. Kemudian untuk yang kedua adalah seorang laki-laki juga dengan inisial AD dengan usia 16 tahun. Dan untuk kelima jenazah lainnya memang hingga saat ini masih terus dilakukan identifikasi oleh tim forensik, tim DNA, Inavis dan lain sebagainya di sini. Kemudian juga memang pemirsa, Rumah Sakit Polri Kramat Jati mengimbau kepada masyarakat ataupun warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya atau dalam 2 hari terakhir ini belum atau tidak ada kabar untuk membuat laporan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kemudian juga membawa sejumlah informasi seperti misalnya identitas dan alat-alat pribadi seperti misalnya sikat gigi, kemudian topi, pakaian yang belum cuci. Nah, ini terkait dengan pengambilan sampel DNA yang nantinya bisa dijadikan sebagai antemortem dan nantinya pihak dari rumah sakit akan mencocokkan antemortem tersebut dengan postmortem yang memang hingga saat ini masih terus diidentifikasi oleh pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sebelumnya pemirsa, memang untuk ke-7 jenazah ini ditemukan pada Minggu pagi dan informasi yang beredar hingga saat ini memang diduga ke-7 jenazah ini merupakan pelaku tawuran. Namun untuk saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan untuk membenarkan atau tidak bahwa 7 remaja atau 7 jenazah ini merupakan pelaku tawuran atau bukan. Yang ini yang masih terus dilakukan pendalaman dan juga penyelidikan oleh pihak kepolisian. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu korban tewas yang telah teridentifikasi, Muhammad Rizky, ditemukan di aliran Kali Bekasi, Jawa Barat. Korban sebelumnya berpamitan menghadiri undangan bersama teman-temannya. Ada ayat di sini, mohon diinfo kepada pihak berwajib. Sejumlah pelayat mendatangi rumah duka almarhum Muhammad Rizky di Bojong Menteng, Rawalumbu, Kota Bekasi setelah Rumah Sakit Polri Kramat Jati menyatakan nama korban. Keluarga masih menanti jasad korban yang berusia 19 tahun setelah diotopsi. Keluarga tak menyangka 6 korban ditemukan bersama 6 jasad lain di aliran Kali Bekasi yang dikatakan hendak tawuran. Keluarga mengenali korban dari pakaian yang dikenakan saat berpamitan. Rizky, anak yang sudah ditinggal ayahnya. Firasat.
Tidak ada firasat. Firasat seperti apa, Bu? Sempat melihat video viral. Terus keluarga ke sana nyari tahu gitu. Terus saya nyuruh kakaknya buat ke lokasi yang penemuan itu. Cuman udah dibawa ke rumah sakit ya katanya. Terus saya telepon kakaknya, coba cek ke rumah sakit yang di Keramat Jati. Sampai rumah sakit, kaki salah satu dari jenazah itu. Saya juga sempat mimpiin dia sih. Jadi firasat dari keluarga aja sih. Sebaiknya setiap keluarga selalu memperhatikan anak-anak dan remaja, mengetahui lingkungan pergaulan untuk menghindari terjadinya tawuran. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra menegaskan tidak ditemukan luka pada ketujuh jenazah yang ditemukan tewas mengapung di Kali Bekasi. Wira memastikan ketujuh remaja tersebut tewas tenggelam setelah melompat ke Kali Bekasi di kawasan Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Tidak ditemukan luka terbuka pada ketujuh jenazah dan tidak ada patah tulang pada alat gerak. Cuma itu saja yang bisa tadi kami hasil diskusi berdasarkan hasil pemeriksaan sementara terhadap 7 jenazah. Untuk asumsi memang faktanya loncat. Ya. Oke. Perkaranya akan ditarik ke Polda atau masih di Polres Bekasi? Masih ditangani di Bekasi dulu nanti. Kita backup. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto mendatangi lokasi penemuan 7 jasad remaja di Kali Bekasi. Kapolda mendatangi lokasi pembubaran tawuran di Kelurahan Bojong Menteng, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto didampingi Kapolres Metro Bekasi Kota, Kadif Propam Polda Metro Jaya mendatangi lokasi pembubaran tawuran di Kelurahan Bojong Menteng, Rawalumbu, Kota Bekasi. Sedangkan lokasi ketujuh jasad remaja yang ditemukan mengapung di Kali Bekasi Jati Asih di belakang perumahan Pondok Gede Permai. Kapolda Metro Irjen Pol Karyoto mengatakan kejadian ini menjadi atensi khusus. Pihaknya masih melakukan pendalaman dan belum bisa memastikan apakah tawuran atau hal lain. Namun memang pada saat kejadian diamankan 15 remaja dan 3 menjadi tersangka karena membawa senjata tajam. Jelas adalah bahwa ini adalah salah satu yang semalam menjadi kemarin malam itu yang sudah bisa diambil keterangan. Memang mereka menceburkan diri ke sungai karena adanya ketakutan adanya patroli yang lewat atau yang menegur. Menegurnya sejauh mana ini sedang kami dalami oleh Propam. Kami juga tidak mau istilahnya tertutup ya. Kami akan membuka apa adanya kalaupun kejadian bagaimana. Pemirsa, saat ini reporter Muhammad Zulhilmi sudah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk memantau jalannya proses autopsi 7 korban tewas yang mengapung di Kali Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi, Hilmi. Ya, Hilmi, apakah sudah ada jasad korban yang teridentifikasi lainnya? Ya, selamat pagi Rizky Hasan dan juga pemirsa. Memang untuk saat ini kondisi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini sudah sepi begitu. Sudah tidak ada lagi keluarga jenazah yang hadir di sini karena memang proses identifikasi telah dihentikan sementara pada Minggu malam dan nantinya akan dilanjutkan pada Senin pagi. Namun jika kita melihat pernyataan terakhir yang dinyatakan oleh Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya yakni Kombes Wira Satya yang mengatakan maksud kami dari pemeriksaan terakhir
ke-7 jenazah ini tidak ditemukan, tidak ditemukan adanya luka terbuka ataupun patah tulang dari ke-7 jenazah tersebut. Namun untuk saat ini pun proses identifikasi akan terus dilakukan dengan melibatkan dari tim forensik, kemudian tim sidik jari dan juga tim DNA. Dan rencananya setelah melakukan proses identifikasi, nantinya Rumah Sakit Polri juga akan melangsungkan proses autopsi kepada ke-7 jenazah. Dan tentunya kita akan menunggu bagaimana pernyataan resmi yang nantinya rencananya akan dilakukan pada 9 pagi nanti yang dilakukan oleh Rumah Sakit Polri. Namun jika kita melihat pernyataan dari keluarga korban yang kemarin datang ke Rumah Sakit Polri ini telah mengkonfirmasi 2 jenazah yang ditemukan, yakni yang pertama jenazah atas nama Muhammad Rizky berusia 18 tahun, pria, di mana berdomisili di Rawalumbu. Kemudian jenazah kedua ini berusia 16 tahun atas nama Ahmad Davi. Tentunya kita akan menunggu apa yang nantinya akan disampaikan oleh pihak Rumah Sakit Polri yang rencananya akan disampaikan pada pukul 9 pagi nanti. Rizky. Baik, terima kasih Muhammad Zulhilmi melaporkan langsung dari Rumah Sakit Kramat Jati Polri. Bentrok antara polisi dan massa di Sorong, Papua Barat Daya terjadi setelah seorang anggota polisi dikabarkan disandra sejumlah demonstran. Polisi membuka blokade jalan dan mengamankan 4 orang yang dianggap sebagai provokator. Bentrok massa dan polisi terjadi di depan Rumah Sakit Mutiara Sorong Minggu sore. Massa mengamuk dan menyerang polisi menggunakan botol. Polisi pun menembakkan gas air mata untuk memukul mundur massa. Bentrok berawal dari isu seorang polisi disandra beberapa warga di Rumah Sakit Mutiara saat seorang demonstran meninggal dunia dan dilarikan ke rumah sakit tersebut. Bentrok yang terjadi jelang penetapan calon gubernur dan wakil gubernur tersebut mampu diredam. Polisi membuka blokade jalan dan menangkap 4 orang yang dianggap sebagai provokator. Sebelumnya pemirsa, massa menggelar demo sebagai bentuk protes terhadap KPU Papua Barat Daya yang dinilai tidak mematuhi keputusan Majelis Rakyat Papua soal rekomendasi keabsahan calon gubernur dan wakil gubernur orang asli Papua. Pemirsa, pasangan Ridwan Kamil Suswono dan Pramono Anung Radokarno serta Dharma Pongrekun Kunwardana resmi ditetapkan sebagai kontestan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024. Ada yang unik dalam penetapan kali ini, yakni KPU mengizinkan Rano Karno menggunakan nama Bang Dul di surat suara saat kampanye. KPU Provinsi DKI Jakarta akhirnya menetapkan 3 pasangan calon sebagai peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2024. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata di KPUD Jakarta usai menggelar rapat pleno tertutup Minggu siang. Ketiga pasangan calon yang telah memenuhi syarat diantaranya pasangan Pramono Anung dan Rano Karno, pasangan Ridwan Kamil dan Suswono, serta pasangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo, calon wakil gubernur. Haji Rano Karno, SIP atau Sidul, calon gubernur. HM Ridwan Kamil, Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun SIK MM Hum. Dr. Insinyur R. Kunwardana Abioto. Pada prinsipnya ketiga pasangan calon memenuhi syarat. Ketiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta akan melakukan pengundian nomor urut di kantor KPUD Jakarta pada pukul 7 malam nanti. Setiap paslon diberikan kesempatan untuk membawa pendukungnya maksimal 60 orang. KPU DKI Jakarta juga mengundang setiap ketua umum partai politik pendukung tingkat provinsi untuk turut hadir dalam pengundian nomor urut tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selain di Jakarta, KPU di berbagai daerah juga menetapkan sejumlah paslon peserta pemilu kepala daerah tahun 2024. Di Bandung, KPU mengumumkan 4 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Mereka adalah pasangan Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan, Ahmad Syaiqo, Ilham Habibi, Acep Adang, Gita, dan JJ Ronald Surapraja. KPU juga menetapkan 35 juta daftar pemilih tetap.
Sementara itu pemirsa, Pilkada Jawa Timur diikuti 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Ya, penetapan dilakukan usai ketiga paslon lolos tes kesehatan. Mereka adalah pasangan petahana Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak, pasangan Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta, serta pasangan Lulu Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim. Di Jawa Tengah, pilkada tampaknya akan diwarnai dengan perang bintang. KPU menetapkan 2 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Jawa Tengah, Andika Perkasa, Hendrar Prihadi, dan Ahmad Lutfi Taj Yassin. Calon gubernur Andika Perkasa merupakan Jenderal Bintang mantan Panglima TNI, sementara Ahmad Lutfi merupakan Jenderal Bintang mantan Kapolda Jawa Tengah. Di Sumatera Utara, pasangan Bobi Afif Nasution dan Surya, serta pasangan Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala lolos sebagai calon gubernur dan wakil gubernur 2024. Nasib mereka akan ditentukan oleh masyarakat daerah masing-masing yang dijadwalkan akan memberikan suaranya secara serentak pada 27 November mendatang. Jadi di internal, mohon maaf sebelumnya. Pemirsa, Kapten Pilot Susi Air, Philip Mark Martens, menangis saat untuk pertama kalinya berbicara dengan sang istri melalui telepon setelah dibebaskan. Kapten Phillips dibebaskan KKB pimpinan Egyanus Kogoya setelah 19 bulan disandra. Kapten Philip Mark Martin menangis terharu saat melakukan video call dengan istrinya sesaat setelah dibebaskan. Percakapan daring ini terjadi di Mako Brimob Batalion B, Timika, Papua. Kapten Philip merupakan pilot maskapai Susi Air yang ditangkap kelompok kriminal pimpinan Egyanus Kogoya selama 19 bulan. Pembebasan Kapten Philip dilakukan Satgas Damai Kartens gabungan TNI Polri di Kampung Yugura, Distrik Maibarok, Kabupaten Duga, Papua. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan medis dan psikologis, Kapten Philip diterbangkan ke Jakarta melalui Bandara Halim untuk kemudian diserahkan kepada Kedutaan Besar Selandia Baru. Menurut Menko Polhukam, pembebasan pilot Susi Air itu melalui negosiasi panjang hingga akhirnya KKB tidak meminta imbalan untuk pembebasan Philip. Upaya tersebut diapresiasi Presiden Joko Widodo. Yang kita prioritaskan adalah keselamatan dari pilot yang disandra. Ini proses panjang yang telah dilakukan oleh TNI dan Polri, saya kira sangat bagus. Saya sangat mengapresiasi. Kapten Philip Martin disandra KKB sejak 7 Februari 2023, sesaat setelah mendarat di Distrik Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Tim Liputan melaporkan. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Angela Tanusudibyo, menghadiri penutupan pertandingan cabang olahraga e-sport PON ke-21 Aceh, Sumatera Utara. Angela menilai e-sports merupakan bagian penting dalam industri game di Indonesia serta menjadi ajang promosi game lokal yang mendunia. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo menghadiri penutupan cabang olahraga e-sport pada PON ke-21 Aceh, Sumatera Utara di Gedung MICC Medan, Sumatera Utara. Kontingen DKI Jakarta berhasil menyabet emas pada game lokal pada kategori tim, diikuti medali perak Jawa Tengah dan medali perunggu Jawa Barat. Angela yang juga Ketua Umum Partai Perindo ini mengapresiasi para atlet yang telah berpartisipasi dalam kemajuan industri e-sport Indonesia. Kalau kita bicara dari sisi kompetisi, e-sport ini bisa menjadi saluran minat, bakat, dan prestasi generasi muda Indonesia. Kalau kita bicara dari sisi ekonomi, tentunya e-sport bisa mendorong juga penciptaan IP game baru lokal yang kita harapkan bisa mendunia. Tercatat gamers di Indonesia secara total pada tahun 2023 mencapai 174,1 juta gamers. Dan ini merupakan 43% dari total gamers di seluruh Asia Tenggara.
Pemerintah Indonesia mendukung penuh kemajuan industri game dalam negeri dengan mengesahkan Perpres nomor 19 tahun 2024. Dan ini menjadi payung hukum untuk memperkuat ekosistem game nasional. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ya, pemirsa dan juga Nadia, sedang ramai pro kontra soal PIN penghargaan DPR akhirnya terjawab. Nah, Rizky dan juga pemirsa, PIN ini dipastikan bukan terbuat dari emas. Lantas bagaimana respon masyarakat? Berikut liputannya untuk Anda. Pemirsa, rencana pemberian PIN penghargaan untuk anggota DPR periode 2019-2024 menuai polemik. Namun belakangan DPR meralat bahwa PIN penghargaan bukanlah terbuat dari emas, melainkan hanya logam biasa seharga ratusan ribu rupiah. Nah, kira-kira seperti apa sih PIN dengan harga ratusan ribu rupiah? Saya akan langsung bertanya dengan salah satu penjual di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Ikuti saya. Selamat pagi, Pak. Kalau untuk PIN yang kisaran harganya 100 sampai 500 ribu itu yang seperti apa sih, Pak? Kalau yang 100 ribu itu ada yang bentuk seperti ini, namanya dirancang, Bu. Oh, apa tuh namanya? Dirancang itu ada potongannya seperti ini dia, ngikutin bentuk daripada logo company itu sendiri. Oke, ini dari mana, Pak? Bahannya Kuningan. Oh, ya, oke. Ini juga kita. Oke. Ini dari agent. Nah, ini 100 ribu juga nih? 100 ribu juga. Oh, oke. Ini kuningan juga? Kuningan atau? juga. Oh, okay. Warna sepuluh emas. Ini kena 150.000. Oh, ini 150.000. Karena size-nya juga lebih besar. Oh, lebih ke size ya perbedaannya. Iya, walaupun betul. sama-sama dari kuningan. Betul. Oke. Dan kalau emas sendiri pasti costnya lebih mahal. Berapa kira-kira Pak kalau emas per Tergantung satuan? gramnya, Bu. Tergantung gramnya. Iya. Misalnya gitu. Misalkan dia 5 gram itu bisa di atas 45 juta. Pemberian PIN penghargaan DPR banyak menuai kritik karena dianggap menghamburkan anggaran. Lantas seperti apa respon masyarakat soal polemik PIN DPR? Kalau menurut saya, kalau misalnya pihak DPR dapat PIN penghargaan, kayaknya untuk sekarang masih kurang layak. Soalnya kalau misalnya dilihat dari gimana kinerja mereka selama ini, itu kan DPR itu kan lembaga yang harusnya mewakili rakyat kan. Tapi ternyata dari kinerja mereka tuh masih banyak hal-hal yang mereka tuh nggak mewakili rakyat. Mereka hidup aja, gaya hidup mereka aja kan kayak ya agak hedon gitu ya. Kayaknya kalau diganti ke kuningan nggak mau sih. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Baidowi meralat kabar yang beredar terkait material pembuatan PIN penghargaan DPR yang terbuat dari emas. Bahwa itu ya PIN-PIN biasa. Jangan dianggap yang dipakai DPR emas ini 500.000 ini harganya. Pemberian PIN penghargaan bagi anggota DPR yang akan purna tugas dinilai wajar, asalkan tidak melupakan fungsi utamanya sebagai wadah aspirasi masyarakat. Dari Jakarta, Fitri Ramadhani, Suryali Santoso, Abdul Roshid melaporkan. Pemirsa, TNI menggelar pameran berbagai peralatan tempur di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Warga pun antusias bersuah foto dengan beragam persenjataan modern milik penjaga NKRI. Ribuan warga memadati Monas untuk melihat berbagai peralatan dan teknologi militer milik Tentara Nasional Indonesia. Acara ini digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun TNI ke-79 pada 5 Oktober mendatang. Antusias keramaian warga sejak pagi hari. Selain menjadi sarana hiburan warga di akhir pekan, pameran ini sekaligus mengedukasi anak-anak untuk mengenal lebih jauh dunia militer. Kesempatan ini disambut baik dan tak disia-siakan warga yang ingin melihat langsung dari dekat persenjataan modern milik Tentara Nasional Indonesia. Menjadi salah satu edukasi juga untuk anak-anak, diadakannya pameran alutsista dalam rangka HUT TNI yang ke-79 ini ya. Jadi memperkenalkan sejak dini anak-anak tentang perkembangan teknologi persenjataan milik TNI.
pengen lihat, penasaran aja, pengen lihat pameran alat senjata TNI Angkatan Darat gitu. Jadi penasaran, pengen edukasi juga sama anak-anak biar tahu gitu. Iya, sekalian pengen kenalan. Ya, siapa tahu nanti udah gedenya jadi TNI. Amin. Di sini pengunjung dapat bersuah foto dengan beragam peralatan tempur TNI seperti tank, AFR fighter drone, kendaraan amfibi, hingga berbagai tenan menarik milik TNI. Selain untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, pameran ini juga berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab TNI atas persenjataan yang dibeli dari pajak rakyat. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Jemi Yasin melaporkan. 1.000 sarjana pertanian dan peternakan diharapkan terlahir melalui hasil jual beli hasil perkebunan. Target tersebut didukung dengan menggandeng para pengelola restoran, supermarket, hotel, hingga klub sepak bola. Yayasan CHL Merah Putih Kasih memberikan bantuan kepada anak kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan dari tingkat SD hingga perguruan tinggi bahkan S2 dengan cara memanfaatkan lahan sebagai lahan pertanian, baik sayuran hingga buah-buahan. Melalui nota kesepahaman, yayasan menggandeng pimpinan para pengelola resto, supermarket, hotel hingga klub sepak bola. Kerjasama diperlukan agar sayuran segar yang dihasilkan petani bisa terserap secara baik. Para pengusaha yang hadir berkomitmen mendukung program mencetak 1.000 sarjana pertanian. Karyawan. Jadi seluruh karyawan maupun petani yang mensuplai kelapa ke kita, anaknya kami sudah MOU wajib menyekolahkan anak mereka sampai ke S1. Jadi dari hasil kelapa tersebut. Jadi nggak melulu oleh kami. Itulah yang saya katakan akan membangun Indonesia dari desa ke kota. Enggak kelapa sawit, kelapa. Kerjasama diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat sekitar perkebunan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. MNC Animation kembali meluncurkan serial animasi anak terbarunya, Titus the Detective. Peluncuran serial animasi lokal pertama bertema detektif yang akan ditayangkan di stasiun televisi nasional tersebut digelar di Ainews Tower, Kebon Siri, Jakarta, turut dihadiri Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanusudibyo. Eksekutif Chairwoman MNC Group sekaligus CEO MNC Animation Liliana Tanusudibyo dan Director of MNC Animation dan SI Warren Hariputra Tanusudibyo menghadiri peluncuran serial animasi TV Titus the Detective di MNC Conference Hall Kebon Siri, Jakarta Pusat. Series ini menjadi bukti keseriusan MNC Animation dalam mengembangkan industri animasi nasional. Dalam penggarapan Titus the Detective ini tidak hanya untuk memberi warna hiburan anak Indonesia, namun juga syarat nilai edukasi. Melalui serial animasi ini, anak-anak diajak untuk berpikir kritis dan kreatif dengan berpetualang memecahkan beragam kasus, serta belajar tentang persahabatan, kejujuran, tidak pantang menyerah, dan nilai-nilai gotong royong. Kita selalu mendukung industri kreatif ini, terutama di film animasi, dengan adanya Kiko yang sudah tayang di 64 negara. Kami berharap Titus juga akan ditayangkan di beberapa negara, terutama untuk next month. Titus akan tayang di Azerbaijan dan juga di Turki. Terbagi dalam 26 episode menceritakan aksi Titus sebagai detektif bersama dua sahabatnya, Bobit sang pesulap dan Vira si mekanik, yang bekerja sama dalam mencari strategi untuk memecahkan masalah dan membela kebenaran di kota Steamboat. Titus ini ada di majalah Just for Kids yang dibuat oleh Ibu Liliana Tanusudibyo. Setelah itu pada tahun 2020 kita merilis film Titus Mystery of the Enigma di bioskop. Ya, setelah itu baru kita lanjutkan dengan proses pembuatan serial animasi ini. Episode perdana Titus the Detective siap menghibur anak-anak dan keluarga Indonesia mulai 22 September 2024 di RCTI Kanal Digital 28 UHF setiap hari Minggu pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Camar Henda, Novan Dwi, Ainews melaporkan.